ya, bismi. Kemudian kata Allah, ya kata Allah ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah termasuk isim yang murtajal, artinya nama asli, ya nama asli, bukan bentukan nama. Kemudian yang kedua adalah nama yang mushtaq. Yang mushtaq itu berasal dari bentukan kata. Ya ini juga ada dua pendapat. Ya ada dua pendapat yang nanti akan dibahas setelahnya insyaallah, yaitu berasal dari kata ilahun yang maknanya adalah yang diibadahi. Ya, kemudian dima'rifatkan atau dikhususkan itu ditambah dengan alif lam, ya. Kemudian ada alif lam yang dihilangkan menjadi Allahu. Ya, kemudian dibaca dengan tebal itu sebagai tanzim, ya. Tanzim. Ya kalau orang non-muslim biasanya menyebutnya Allah, ya Allah biasa. Tapi kalau kita ditebalkan itu sebagai bentuk pengagungan. Allahu. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari kata lahun yang bermakna tersembunyi atau terhijab. Kemudian diberikan alif lam, ya, alif lam sehingga menjadi kata Allah yang di situ mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terhijab dari pandangan makhluknya. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun di buku tafsir ini juga terdapat perbedaan pendapat, ya, antara apakah Rasulullah SAW itu pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Ya, ini perbedaan pendapat yang termasuk furu'iyah di dalam akidah. Ya, karena ya ulama-ulama yang berbeda pendapat ini adalah ulama-ulama mufassir yang terpercaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Ya disebutkan di dalam buku Asmaul Husna Umar Sulaiman Al-Ashqar, ya. Kata Allah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 2724 kali. 2724 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Yang mana di dalam surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian perkataan Yusuf ya kepada dua orang penghuni tahanan yang lain, ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kamu menyembah ya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya nama-nama yang kamu dan orang-orang tuamu atau nenek moyangmu ya buat-buat saja. Ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan. Ya, kata sultan ini biasanya di dalam Al-Qur'an ini merujuk pada hujah, ya hujah, argumen yang itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan terhadap perkara itu, ya. Jadi ini menolak dengan tegas bahwa siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dibuat-buat oleh manusia saja. Innal hukmu illa lillah. Ya. Keputusan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala ta'budu illa iyyahu dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan dia telah memerintahkan kamu agar hanya menyembah kepadanya saja. Ya. Dan inilah agama yang lurus, agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup, ya jalan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya untuk mengajarkan kepada kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan juga mengajarkan bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata ilah. Ya, ilah itu segala sesuatu yang disembah selain
Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu yang disembah dianggap sebagai sesembahan, maka itu disebut dengan ilah. Tapi ilah yang berhak, ya, ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya, ya sebagaimana tadi di surat Yusuf, ya, perkataan dari Yusuf itu hanyalah nama-nama yang dibuat-buat saja, atau orang-orang yang dianggap sebagai ilah. Ya, Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai ilah oleh orang Nasrani. Ya, padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri menolak. Ya, menolak. Ya, Anda cukupkan dengan perkataan Ibnul Qayyim. Al-ilah adalah nama yang mencakup keseluruhan dari sifat-sifat Allah yang sempurna serta agung. Termasuk nama ini adalah keseluruhan dari nama Asmaul Husna. Ya. Jadi menurut Ibnul Qayyim juga, oleh karena itu pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah berasal dari kata al-ilah, sebagaimana dikatakan Sibawai, yaitu salah seorang ulama ya yang istilahnya menjadi tarjih ya ilmu nahwu dan sharaf. Ini ulama besar ya, imam besar dalam ilmu nahwu, Sibawai, dan kebanyakan dari kelompoknya yaitu para ahli nahwu, kecuali mereka yang salah ya, yang maksud salah itu yang berpendapat lain. Jadi menurut Ibnul Qayyim ini berasal dari kata al-ilah ya. Dan nama ini mencakup nama Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang luhur, sebagaimana dijelaskan berikutnya ya dari Sulaiman Al-Asqar ya. Ya. Hal yang menunjukkan nama Allah itu berasal dari kata al-ilah adalah pengucapan orang-orang Arab itu sendiri. Jadi orang-orang Arab itu sendiri ya menyebut Allah ya al-ilah. Jadi ini perbedaan pendapat yang kedua-duanya memiliki dasar. Yang pasti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Dan ketika nama-nama lain, ya nama lain dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut, yaitu Asmaul Husna, itu hanya digunakan sebagai badal atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Badal itu pengganti. Ya, pengganti. Jadi nama aslinya Allah. Ya, badal itu seperti misalnya nama asli saya Rahmatena. Kemudian berprofesi sebagai guru, ya misalnya Rahmatena, ya, guru bahasa Arab. Ya, pengajar Al-Quran juga, yaitu namanya istilahnya pengganti atau juga sifat. Jadi nama puncak dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Ismul Azam adalah nama Allah. Yang ini tidak boleh digunakan selain oleh Allah Subhanahu wa taala.